Anies pandai bersilat lidah dan berbuih-buih kata. Dia konsisten ingin menjadi antitesis Jokowi. Dalam sebuah pidato, Anies mengatakan, pemilu bukan soal meneruskan program, melainkan meluruskan jalan menuju tujuan Republik Indonesia. Sekilas kata-kata ini terdengar bijak dan visioner. Tapi kalau kita pahami betul-betul, isinya kosong. Tidak ada satupun pemerintahan di dunia ini yang benar-benar terlepas dari pemerintahan sebelumnya. Entah lebih baik atau lebih buruk, ada warisan pemerintahan sebelumnya yang menjadi modal bagi pemerintahan baru. Anies juga menyinggung soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lagi-lagi, kalimat ini terdengar indah, tapi perlu dibuktikan dengan kerja keras. Sekali lagi, untuk pembuktian kata-kata ini, Anies tidak pernah bisa melakukannya. Jakarta adalah contoh bagaimana kebijakan yang disusun Anies lebih mirip omong kosong. Tidak satupun programnya yang bermanfaat bagi orang banyak. Kalaupun program itu selesai dilakukan, justru malah banyak mudaratnya. Misalnya soal sumur resapan yang mencelakakan banyak orang. Atau event Formula E yang terbukti tidak menguntungkan dan tidak berdampak bagi masyarakat Jakarta. Celakanya banyak program Anies yang bahkan tidak dapat diselesaikan. Misalnya rumah DP 0% yang duitnya malah dikorupsi. Atau naturalisasi sungai yang mirip pepesan kosong. Karena jangankan memperindah sungai, mengeruk sungai saja harus diperintah pengadilan. Kata-kata kosong Anies itulah yang kemudian diskakmat sama Jokowi. Menurut Jokowi, dalam kepemimpinan harus ada keberlanjutan selayaknya lari estafet. Dalam kepemimpinan itu tidak ada istilah seperti yang ada di pom bensin, yakni dimulai dari nol ya Pak. Maka suatu pemerintahan juga tak bisa dimulai dari nol, tapi melanjutkan program baik dari pemerintahan sebelumnya dan mengubah program yang dianggap kurang baik. Tapi itu tetap saja tidak dimulai dari nol. Pengalaman dari pemerintahan sebelumnya adalah guru yang harus dijadikan pegangan. Jokowi kemudian melanjutkan, mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, kepemimpinan berikutnya masuk SMA dan universitas. Nanti kepemimpinan berikutnya masuk S2 dan S3. Tidak maju mundur seperti poco-poco. Dalam jenjang pendidikan ada peningkatan pengetahuan, ada pengalaman yang bisa ditingkatkan agar hidup menjadi lebih mudah dan makmur. Begitu juga dalam pemerintahan. Ketika pemerintahan sebelumnya membuat wacana, maka pemerintahan selanjutnya melaksanakan wacana tersebut diiringi dengan perbaikan. Tapi pekerjaan tetap jalan terus. Misalnya, dulu Soeharto merencanakan pembangunan jalan di Papua. Kemudian baru di era Jokowi hal itu bisa dilaksanakan. Tapi wacana telah dibangun sejak lama. Begitu juga dengan pemindahan ibu kota negara. Sejak zaman Soekarno sudah ada gagasan untuk memindahkan ibu kota. Tapi baru di era Jokowi wacana tersebut bisa direalisasikan. Artinya tidak ada pemerintahan di dunia ini yang berangkat dari nol. Semua membawa modal dari pemerintahan sebelumnya. Anies memang sering berbuih-buih kata. Dia sedikit pun tidak merasa malu jika kata-katanya itu kemudian terbukti tidak bisa direalisasikan. Lebih penting baginya untuk bersilat lidah daripada melaksanakan kata-kata yang diucapkannya. Ini menjadi catatan penting bagi masyarakat Indonesia untuk melihat dengan jernih calon kandidat Capres 2024. Jangan sampai Indonesia mundur seperti Jakarta.
Presiden berikutnya haruslah orang yang bisa meneruskan pekerjaan Jokowi, bukan malah memulainya dari nol lagi. Karena belum tentu apa yang dimulai dari nol itu bisa diselesaikan dalam periode pemerintahan tersebut. Bisa jadi sebuah wacana baru bisa dieksekusi setelah melewati pergantian banyak presiden. Persis seperti wacana Soekarno yang ingin memindahkan ibu kota negara, atau mirip Soeharto yang ingin membangun jalan di Papua. Di zaman mereka, gagasan itu menjadi mimpi indah meski tak bisa dilaksanakan. Tapi itu menjadi modal bagi presiden berikutnya untuk melanjutkannya. Dan oleh Jokowi, niat itu kemudian dikerjakan dengan sungguh-sungguh selama 2 periode. Meskipun telah bekerja keras, tapi pekerjaan belum selesai. Belum apa-apa. Oleh sebab itu, presiden pengganti Jokowi yang harus melanjutkannya. Seorang pemimpin yang lahir dari rakyat, mengerti derita rakyat, dan bekerja untuk memakmurkan rakyat.